teman-teman, saya mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka. Dan hari ini saya bakal mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelum itu, mari kenali saya lebih jauh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kristiania Ventil Melani Ragat. Kalian bisa panggil saya dengan nama Tia. Saya berasal dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kalian juga bisa cari di berbagai mesin pencari. Salah satunya ialah Peta Nusa Tenggara Timur. Di sini ada Pulau Flores bagian atas, ada Sumba dan juga Timor. Biasanya NTT itu sering disingkat Flobamora, Flores, Sumba, Timor, Alor, dan berbagai pulau lainnya. Nah, saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan dilahirkan oleh sepasang suami istri yang berasal dari 2 kabupaten yang berbeda di satu pulau. Ibu saya berasal dari Kabupaten Nagikeo, sedangkan ayah saya berasal dari Kabupaten Manggarai, dan mereka berada di satu pulau yang sama, yaitu Pulau Flores. Nah, kalau teman-teman datang ke Kota Kupang, nanti Tia ajak bermain ke salah satu gedung di Kota Kupang yang sangat terkenal karena menyerupai alat musik. Dan alat musik ini adalah alat musik yang sudah terkenal sampai mancanegara, yaitu sasando. Ya, gedungnya adalah kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keren banget kan teman-teman? Tia bakal ajak kalian jalan-jalan menyusuri kota dan menikmati sunset atau matahari terbenam. Karena sunset atau matahari terbenam di Kota Kupang itu sangat cantik. Misalkan ini. Nah, selain sunset, kalian juga bisa menikmati pantai-pantai ini di pagi hari karena indah, nyaman dipandang, dan asri. Kemudian kita juga bisa refreshing sambil melepas kepenatan dari kota metropolitan yang sibuk. Nah, berikut ini Tia akan memperkenalkan beberapa panganan lokal atau makanan khas yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada kolo. Tanya daerah lain di Indonesia nih, kolo adalah salah satu makanan lokal yang dimasak dengan cara membakar. Kolo dimasak di dalam bambu yang nantinya ditaruh di atas bara api untuk dibakar. Unik kan teman-teman? Jadi cara membuatnya, kita mencuci beras lalu dimasukkan ke dalam bambu muda dengan panjang kisaran 30 cm. Setelah itu beras tersebut dicampur dengan bumbu-bumbu khas dari Nusa Tenggara Timur. Setelah beras yang dicampur bumbu itu dimasukkan ke dalam bambu, lalu ditutup bambu tersebut dengan daun pisang. Kemudian bambu ini ditaruh berdiri di bara api untuk dibakar. Proses membakar ini teman-teman memerlukan waktu kisaran setengah jam. Jadi cukup lama ya. Nah, setelah matang, kolo ini kemudian dikeluarkan dari bambu, digulung dengan daun sebagai bungkusan. Rasanya nikmat sekali. Biasanya kolo ini disajikan pada acara-acara adat. Kalau teman-teman pengen tahu, boleh nih berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Ya, makanan khas yang kedua ada katemak jagung. Nah, jagung di Nusa Tenggara Timur ini sangat banyak karena menjadi salah satu komoditi utama di NTT. Produktivitasnya juga tinggi. Katemak jagung ini dinilai sehat teman-teman karena bahannya yang natural dan biasanya dihidangkan sebagai makanan penutup. Rasanya itu asin-asin gurih sih. Lalu katemak ini terdiri dari jagung, kacang tanah, kacang hijau, ada juga labu ataupun sayur-sayuran lainnya. Biasanya ibu saya menggunakan daun kelor nih untuk ditambah pada makanan khas ini. Lalu dibumbui dengan garam dan bumbu penyedap lainnya. Makanan khas yang ketiga ada jagung bose. Nah, tadi kita ngomong jagung, sekarang juga ngomong jagung nih. Seperti yang sudah dibilang, jagung adalah makanan pokok. Makanya gak aneh nih teman-teman, jagung menjadi makanan khas Nusa Tenggara Timur. Nah, jagung bose ini adalah makanan paling unik yang bisa teman-teman temukan di NTT. Karena biasanya digunakan sebagai pengganti nasi juga. Lalu terdiri dari jagung dan kacang-kacangan yang dimasak dengan santan. Rasanya jangan diragukan lagi, pokoknya enak sekali. Cara memasaknya tinggal memasak air pada panci hingga mendidih. Kemudian kita masukkan kacang-kacangnya, bisa kacang merah atau kacang tanah. Kemudian setelah kacangnya empuk teman-teman, kita masukkan jagung ke dalam panci tersebut. Bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti labu dan sayur-sayuran. Pokoknya sedap sekali. Makanan khas berikutnya ada sei. Nah, sei ini dalam bahasa Pulau Rote nih ya, berarti daging tipis yang memanjang. Sei ini ada berbagai jenis nih, ada sei sapi, ada sei babi. Nah, biasanya yang paling terkenal di Kota Kupang
Pada khususnya ini adalah sei babi dari Baun. Kalau teman-teman berkunjung ke NTT, kalian bisa ke Baun untuk mencoba sei babi. Sei ini dimasak dengan cara pengasapan gitu teman-teman, dan aromanya serta sensasinya jangan diragukan lagi. Mungkin untuk teman-teman yang beragama Muslim ini merupakan makanan tidak halal ya, tapi untuk teman-teman yang beragama Nasrani, Kristen dan Katolik ataupun agama lainnya yang bisa mengonsumsi sei ini, kalian bisa datang ke sana untuk mengonsumsinya. Karena sei ini juga masuk salah satu makanan khas dan unik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena bumbunya yang unik dengan penyedap rasa yang hanya para pembuat sei saja yang tahu. Nah, makanan berikutnya ada alun dene. Alun dene ini adalah salah satu makanan dari suku Ende dengan bahan utama singkong ditambah gula merah dan parutan kelapa. Cocok banget nih teman-teman untuk dijadikan cemilan di rumah. Makanan berikutnya adalah manggulu dari Pulau Sumba. Kalau kalian sering makan dodol, nah orang Sumba nih punya nih dodol, semacam dodol tapi namanya manggulu. Dia dibuat dari pisang, kacang, dan tanpa bahan pengawet. Cocok banget dijadikan oleh-oleh untuk keluarga kalian kalau kalian datang berkunjung ke Sumba. Makanan khas yang berikutnya ada wolapa. Wolapa ini adalah makanan khas dari Kabupaten Saburai Jua. Makanan ini terbuat dari bahan dasar beras yang ditumbuk dengan gula merah dari lontar kasabu. Beras pilihannya itu ditumbuk, kemudian diberi gula air dan dicampur menjadi seperti adonan kue. Adonan tersebut kemudian nanti dibentuk dan dibungkus menggunakan daun kelapa lalu dikukus hingga matang. Pokoknya ini adalah makanan yang sangat unik dan enak sekali. Makanan khas berikutnya ada mukuloto yang berasal dari daerah Nagekeo. Ini daerah ibu saya berasal, di Pulau Flores. Nah, makanan ini yang sering saya temukan sejak saya kecil hingga saat ini, karena memang setiap acara atau kumpul keluarga kita selalu menyajikan mukuloto. Makanan ini merupakan salah satu makanan yang tua dan sudah ada sejak zaman para leluhur. Nah, mukuloto ini adalah sajian yang biasa kita sajikan di pesta perkawinan daerah setempat, atau ketika kita sudah berada di perkotaan, kita tetap kok menggunakan pisang, yaitu bahan utama untuk mukuloto ini. Jadi muku artinya pisang, sedangkan loto artinya hancur. Mukuloto adalah hancur. Pisang yang digunakan adalah pisang yang masih muda alias mentah. Dan rasanya enak sekali. Nah, NTT sendiri terkenal dengan toleransinya. Jadi biasa disebut Nusa Tinggi Toleransi. Karena di sini kita hidup berdampingan antara satu agama dengan agama lainnya, terlepas dari keragaman suku, bahasa, budaya, bahkan pangan lokal yang sudah Tia jelaskan tadi. Itu sebagai salah satu keunikan di NTT. Keunikan toleransi inilah yang membuat kita terkenal sebagai salah satu provinsi yang mencintai kedamaian dan juga rasa hormat serta menghargai teman-teman baik dari agama lain, budaya, atau suku yang berbeda. Biasanya di NTT, khususnya Kota Kupang sendiri, ketika acara Natal, teman-teman dari Muslim akan membantu menjaga keamanan bersama dengan polisi, tentara, dan kepramukaan. Sedangkan saat Idul Fitri, teman-teman dari Katolik atau Kristen serta agama lainnya yang bertugas menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Bahkan ketika Natal atau Idul Fitri, kita saling bersalam-salaman dan mengucapkan selamat kepada satu sama lain karena toleransi yang tinggi. Bunyi lonceng gereja, suara azan dari masjid, dan beberapa kumandang-kumandang dari berbagai tempat ibadat tidak menutup semangat kami untuk terus mencintai toleransi dan saling menghormati. Nah, toleransi dalam adat istiadat itu bisa dilihat dari Belis. Walaupun ada pro dan kontra dari Belis, namun ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa Belis, yaitu pemberian mahar kepada pihak perempuan yang akan dipinang, merupakan suatu bentuk penghormatan atau menghargai perempuan dan keluarganya yang akan dipinang oleh kaum pria. Nah, di Nusa Tenggara Timur sendiri juga ini kita kenal dengan yang namanya menghargai atau menghormati orang yang lebih tua dan juga keluarga jauh dengan cara berpelukan, berjabatan tangan. Bahkan ada hal unik, misalnya disambut kita saling berciuman hidung dengan hidung. Tapi saat COVID-19 ini hal tersebut tidak dilakukan lagi, atau banyak sekali adat istiadat yang dilakukan hanya untuk penyambutan tamu, tapi dengan tari-tarian, makanan besar, dan lain sebagainya.
Bicara soal adat istiadat lebih dalam lagi, ada satu kegiatan yang unik yang sering Tia ikuti, yaitu minum air betuh. Nah, kegiatan itu adalah kita dikumpulkan oleh satu keluarga yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan anaknya. Jadi yang mengumpulkan beberapa anggota keluarga untuk duduk dan bersama-sama memberikan sumbangsih berupa dana atau uang untuk pelaksanaan perkawinan atau pernikahan anaknya tersebut. Jadi ada saling balas jasa di situ. Ketika si A sudah mengundang si B, nanti saat si B dia akan mengundang si A lagi. Nah, demikian video dari Tia. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang adat istiadat, budaya, dan juga berbagai hal yang sudah Tia bagikan di video berdurasi 10 menit ini. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.